Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Oke, bojo-bojo, ini masih pagi guys, suaranya masih agak mendem ya karena belum madang. Ini kita nggak perlu openingan ya, nanti openingan terlalu gerok lambene. Jadi kita langsung aja review. Kita mau gosok batuan-batuan ini di hadapan ini sambil mereviewnya. Karena apa? Kalau tidak direview Anda nggak akan tahu dan nggak akan pernah sadar bahwa batu ini ternyata udah diakui oleh luar negeri. Nah, yang jadi penasaran, batuan-batuan ini adalah kekayaan khas Kebumen, dimana masih menjadi perdebatan dan selalu menjadi perdebatan karena dulu ini nggak pernah keluar yang namanya jadi jet, sama sekali nggak pernah, tapi udah diakui luar negeri karena batunya udah habis. Nah, ini yang tersisa hanya ada beberapa orang yang memiliki di Kebumen, dan itu peluang dijualnya udah sangat minim karena mereka tidak butuh duit yang seperti saya ya, nyari batu buat madang. Nah, ini kita review yang dari paling kanan. Ini adalah sebuah low stone badar besi. Nanti kita lihat jadinya, kita belum tahu jadinya seperti apa, tapi yang jelas bagus. Ini guys, yang saya bilang, kalau saya bilang badar besi, pasti badar besi. Tapi ketika dia nempel di magnet diemban, udah diemban atau udah di ring, dia itu nggak akan kuat ngangkat ringnya. Bahkan ketika kayak gini aja, ini dia nggak begitu kuat, kadang jatuh. Nah, inilah badar besi. Tapi memang benar ini ada kandungan yang namanya hematit. Berbeda dengan batuan yang memang nggak, sama sekali nggak ada kandungan hematit ya, dia nggak akan nempel sama sekali. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu ini sama sekali nggak akan nempel. Nah, kalau ini ada kandungan, jadi walaupun nggak kuat, ini udah masuknya badar besi karena memang mempunyai unsur hematit. Dan rata-rata tapak jalak itu nggak kuat, jarang yang kuat. Nah, ini memang benar-benar ada unsur. Ketika di ring ini akan ya ada tarikan, cuman nggak bisa ngangkat lagi kayak gini aja, ngangkat badannya sendiri juga kadang susah. Nah, ini nanti jadinya seperti apa, ini menjadi misteri juga. Dan jelas tali airnya ini golongan tali air emas. Sebenarnya udah ada yang jadi, cuma kadang nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang akan digosok selanjutnya. Tapi yang jelas pasti nggak akan jadi sekarang. Yang saya akan videokan mungkin yang ini. Mungkin ini udah tahu-tahu jadi saja, karena terlalu lama bikin video-video kayak gitu. Yang penting kan jadinya guys. Nah, ini niatnya saya akan lapkan ya. Nanti gini dulu, ini udah ini, nah batu ini udah ditemukan ya, videonya ada. Ini tapak jalaknya banyak sekali. Ini baru mau tak proses, hampir hilang guys. Banyak batuan-batuan hilang, dalam artian itu keselesep ya, kita nggak tahu. Nah, hilang dalam artian dia keselesep, itu bukan hilang diambil orang atau gimana, enggak. Sering batuan-batuan yang saya temukan yang bagus-bagus itu enggak langsung diproses karena saking banyaknya model, taruh aja lah, itu giliran butuh inget, wah itu di mana ya. Nah, kasusnya sama seperti ini. Ini tapak jalak jasper merah, temuan sungai ya, dan asli temuan sungai. Ini garisnya istimewa di sini, presisi sekali. Ini bisa jadi kecil, dim 15 mungkin bisa. Ini ada satu lagi di sini dan banyak lagi di sini. Tapi yang akan jadi itu pasti akan menjadi misteri. Yang jadi di mana posisinya atau bagaimana, karena ini posisinya menseng walaupun presisi seperti ini kalau kelihatannya. Tapi ini kita yang jelas yang di sini nih, insya Allah jadi nih. Nah, ini tapi tetap yang namanya tapak jalak atau batu itu tetap sebuah misteri, atau bisa dikatakan sebuah bahan itu pasti gambling walaupun bahan itu bahan utuh. Nah, itu yang gosok ngamuk madang. Nah, ini guys, ini batuan khas dari Cilacap yang namanya Thomsonite atau batu tumpang atau bulu Hanoman. Nah, batuan ini sekarang udah mulai sangat langka. Dulu pernah booming di musimnya. Karena apa? Batuan ini itu terkenal bisa bergeser dan bisa menggeser touchscreen katanya ya. Katanya.
Rasanya amun hidup ya. Iya kan sing ora ana garisnya amu mas, sing ora ana kayak gini amu penting. Ini tahap setelah gerinda dan pembentukan tadi guys. Ini diamond flat berapa mas? 1.200. Bisa urung atus. Oh berarti yang pertama orang kekaya. Pertama 320, 240. Ini diamond flat sama seperti gerinda halus atau mata gerinda halus, tapi lebih cepat pakai ini untuk menghilangkan bekas gerinda awal. Ya, ini proses pengerjaannya itu tidak begitu lama. Karena apa? Karena ya kekerasan batunya juga. Kalau jumpa batu yang keras dan agak susah diproses, itu yang bikin pusing. Karena apa? Kadang batu keras itu tidaklah mudah, walaupun alatnya itu landep atau tajam. Dan juga batu keras itu mudah nyeplet, bisa dikatakan mudah putih-putih bikin awan, itu tekniknya. Ini kalau ini kan enak ini. Nges. Berapa menit coba guys? Udah naik amplas 2 kali dari berapa menit, malah ini belum sampai 2 menit udah naik dari diamond flat, diamond disc sampai naik amplas 2 kali nih. Udah. Ini 2 menit pas udah naik amplas 2 kali. 3 kali amplas apa 2? 4. Nah ini cepet guys. Kalau pas jumpa yang cepet banget, kalau yang susah giok-giok tunggu guys, kepanasan nyeplet putih-putih. Kalau nggak ngerjainnya nggak bener, hasilnya juga nggak bagus. Maka dari itu gosok giok Jawa itu nggak semua orang bisa, maksudnya jarang, hasilnya juga kurang maksimal. Nah ini 2 menit setengah udah 3 kali amplas. Bisa dikatakan berarti berapa menit ah? 2 menit, 3 menit, ya sekitar 4 menit lah, 4 amplas, 1 amplas 1 menit. Itu baru bawah loh guys. Ini kan baru ngurusin bawah, atasnya belum. Oh alah kamu. Oke, kita lanjut. Iya, akhirnya udah pada jadi semua guys, dan kali ini kita akan mereview batuan-batuan yang telah jadi. Untuk penggosokan hari ini karena gosoknya cepat, ini batu yang tadi digosok dari bahan sampai jadi, ini adalah sebuah Thomsonite atau bisa dikenal dengan bulu Hanoman dari Cilacap, Nusa Kambangan. Ini memang karakternya batu seperti ini, seperti nyeplet-nyeplet tapi tidak. Nah ini karena batu itu memang batu yang bukan batu tunggal batuan yang harus dicari dan harus digeprek-geprek, dicari yang utuh. Biasanya batuannya kayak gitu. Nah batuan ini lah ceritanya nggak perlu dibahas, intinya bukan batu sungai ini. Nah ini hidup loh guys. Nih kita coba cek tekan, kita geser. Nah dia kayak hidup kan. Ini kita coba tekan dan geser ya. Coba nanti. Nah ini, nah itu kayak hidup, nah kayak bergerak. Jadi sekilas batu ini kayak semacam plastik ya, jadi nggak keras. Jadi ketika ditekan itu ada tekanan ini. Nah ini dan batu ini hidup.
Ini pernah booming di masa lampau waktu di musim batu kemarin, dan harganya ora umum ya waktu itu, dan banyak yang cari bahkan sampai luar negeri. Bahkan ketika sekarang kalau harganya masih miring, itu dalam 1 ton aja masih dibutuhkan batu ini. Iya, karena ya unik aja guys, batunya unik ini. Nah, ada kayak kura-kura juga, dan dia ada hidup-hidupnya atau ada semacam kayak laster-lasternya di setiap titik matanya. Ini kita nyebut ini titik mata ya. Nah, oke, ini yang jadi. Ini bahan yang digosok tadi, yang gosoknya sangat cepat karena bahan ini memang tidak terlalu keras tapi harus penanganan khusus. Jadi gosoknya itu katanya itu harus ngambang. Seperti itu. Kita akan bahas yang lainnya, di mana batu yang lainnya selalu unik, antik dan langka, dan ada gajah selalu ada saja, karena banyak orang yang menantikan momen-momen atau konten seperti ini karena akan melihat batu-batu yang dibidik para sahabat MG. Oke, kita lanjut. Ini yang jadi selanjutnya adalah sebuah kecubung bulung. Sayang beribu sayang, kali ini kita nggak bawa senter, tapi udah tak garansi ini tembus plong. Batu kecubung bulung ini kita gosok dengan gosokan sengaja, gosokan kotak paset, ringnya hitam black, dan ini kekinian sekali guys. Ya, ini kayak kaca ini. Nah, dan ini garansi natural guys, bukan batu abal-abal atau batuan-batuan yang biasa beredar dengan harga yang sangat murah. Dan ini memang batuan natural, digosok dari bahan, dipadukan dengan ring monel hitam yang lumayan langka sekarang bentuknya. Ini guys. Nah, ini sangat kekinian sekali ya. Ini bagi para, ini kita bilang ini batu dim kantor dan kekinian bagi para anak muda yang pengen menggunakan batuan-batuan Nusantara untuk di kantor, untuk sekolah, bahkan untuk kuliah. Nah, ini bisa. Ini tidak menghilangkan nilai estetika sebuah batu akik dan tidak terlalu dukun, bahasanya seperti itu ya. Kalau oval sobocon kandel-kandel itu bahasanya dukun banget. Kalau orang-orang dulu itu nyebutnya dukun banget. Bahkan sebelum musim akik kemarin itu pakai batu itu agak izin guys, agak malu. Batu-batuan kayak gini sebesar ini sebelum musim akik kemarin itu orang-orang itu agak enggan untuk memakainya karena dianggap seperti dukun, dianggap seperti jawara. Tapi setelah musim akik kemarin itu ada pergeseran yang namanya pergeseran pemikiran atau mindset ya, bahwa batu akik itu bukan untuk sekedar sangar-sangaran, bukan hanya seorang centeng dan seorang tukang parkir atau seorang yang bekerja di jalan memakainya, tapi benar-benar sebuah keindahan, benar-benar sebuah estetika yang indah dan patut dipertahankan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Iya, batu apakah ini guys? Oke, kita lihat dengan teliti. Masih saja belum terlihat. Apakah Anda sudah melihat keunikannya? Masih saja belum terlihat. Karena apa? Karena sejatinya batu ini adalah sebuah batu tapak jalak Sulaiman. Nah, ini tapak jalaknya sungguh sangat terpendam dan dia kurung guys. Kurungannya itu unik sekali ya. Kurung ini namanya kurung muser namanya, karena alur garis ini dari bawah melingkar sampai atas melingkar, dan ini tapak jalaknya di bawah ini. Iya, kenapa susah terlihat tapak jalaknya? Karena batunya itu pas tengahnya itu putih dan garis tapak jalaknya juga putih, tapi tak garansi ini tapak jalak. Ini garis ke sini putih dan penyusunnya putih, tapi garisnya juga tegas. Sebenarnya terlihat sih guys, kalau saya melihat, cuman nggak begitu jelas kalau lewat HP ya. Kalau langsung itu sangat jelas. Tapak jalak pusar bumi Sulaiman madu. Nah, ini ring monel 9. Geng teman-teman Pak. Alhamdulillah malah dijajani bengkoang guys. Ini di teman tukang gosok ini lagi panen bengkoang ini. Nih kalau pengen tahu wujudnya bengkoang kayak gimana. Mantap. Ini bengkoang seger sekali guys. Ini kalau makan kayak gini bikin kulit Anda putih ya. Tapi kan jangan keseringan ya, nanti putih banget malah nggak kelihatan kayak kertas. Ini kita lanjut lagi ke yang ini tapak jalak Sulaiman madu ring monel istimewa, mantap jos. Ini juga kita sengaja desain untuk kekinian karena memang bahannya cuman segini guys. Bahannya kecil, memang nemukan kayak gini juga susahnya minta ampun, hampir ini nggak kelihatan ya tapak jalaknya, tapi ini benar-benar tapak jalak dan ini dim kantor. Mantap, warnanya kita deskripsikan warnanya. Tengah ini putih, ini kurung pusernya ini warnanya kuning guys, dan ini pink bawahnya. Nah itu pink.
Oke, kita taruh lagi. Lalu ada apa lagi yang akan ditunjukkan? Biasanya nunjukkan itu deret-deret. Oke guys, kali ini baru jadi segini, tapi besok kita akan tunjukkan yang deret-deret banyaknya, karena selalu ada gajah dan selalu lain daripada yang lain di setiap konten Master Golden. Kita geser ke arah kiri. Nah, ini di arah kiri ini kita mungkin harus berjalan ke, nah, udah kelihatan guys. Kita nyalakan flashnya ya, daripada kita di bawah. Nggak kelihatan malah siang-siang. Oke, kita akan bawa ke bawah sinar matahari, di bawah bulan purnama. Nah, wih, Anda baru sadar kan keindahannya. Oh yo. Oke, berarti kita nanti ambil tapak jalaknya, siapa tahu kelihatan ya. Iya, inilah bulu monyet emas. Nah, ini bulu monyet guys, bukan tiger eye, bukan yang lain, bukan bulu macan, tapi ini masih golongan bulu monyet, tapi mirip bulu macan, cuman tetap berbeda. Dan juga bulu merak, bukan bulu merak. Banyak yang tanya, ada beberapa sahabat MG yang tanya tentang batu bulu merak. Setahu saya, yang dinamakan batu bulu merak itu adalah sebuah batu sintetis. Nggak tahu aslinya kayak gimana. Karena yang ditunjukkan sebuah bulu merak itu batunya hijau lasternya. Kalau ini garansi natural 1000%. Nah, ini kalau dekat bisa enggak ya, biar ketangkapnya lebih enak. Nanti kita fokuskan lagi. Nah, ini bulunya jelas banget ya. Ini bulu monyet emas. Ini yang punya ini bulunya Sun Gokong nih. Nah, ini Kera Sakti, ini bulunya emas-emas kayak gini, jadi ganteng sekali. Ini juga kita sengaja buat ring 9 dengan dim kantoran, karena edisi sekarang itu edisi kantoran ya. Jadi biar milenial itu pada pakai juga. Jadi ya, intinya menghargai dan mencintai batu, atau apalagi pemula-pemula ya. Kalau batu-batu besar itu agak merinding atau agak malu itu makanya. Nah, berarti kita coba lagi ulang ya. Yang ini, nah, tapak jalaknya siapa tahu bisa kelihatan kalau di posisi seperti ini. Ini kalau mata, ini garisnya yang menjulur kelihatan, yang bawahnya harusnya kelihatan, tapi mata kamera nggak bisa nangkep tetap guys. Tapi mata saya udah jelas sekali kelihatan. Dari mata langsung itu kelihatan di cahaya, apalagi di center. Oke, kita lanjut bahas yang lain. Akhirnya kita bahas satu persatu saja guys. Iya, ternyata di bawah sinar matahari itu lebih hangat ya. Untuk menjelaskan itu lebih enak dan batunya lebih jelas terlihat. Di hadapan Anda ini merupakan sebuah batu yang mirip sekali dengan badar perak. Warnanya perak dan garisnya itu kuning keemasan, atau bisa dikatakan tapak jalak badar perak emas, garis emas. Ini presisi dim 20, itu bawahnya juga malah presisi banget, pas tengah. Nah, dan dia juga badar besi. Batu ini seperti sama dari satu bahan, seperti yang bahan tadi kecil itu yang pola kasar yang saya tempelkan di magnet. Dia ada kandungan besi tapi tidak kuat, tapi tetap dia masuknya badar besi. Dan dia badar perak juga guys. Dia putihnya, warnanya ini benar-benar warnanya abu-abu keperakan. Inilah yang dinamakan badar tapak jalak, badar besi, badar perak, urat emas. Wih, jenengnya panjang. Makin panjang nama, makin panjang titelnya, itu makin keren. Seperti halnya orang sekolah itu makin panjang namanya, berarti sekolahnya makin tinggi. Ya, ini sesuatu yang langka, yang jarang saya unggah karena bahannya juga jarang. Dan yang satunya lagi, oke, kita tunggu ya guys, tunggu. Nah, ini yang satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang satunya lagi, ini hijau seperti nagasui, garis emas, dan dia nempel lebih kuat daripada yang tadi. Dimnya dim 25, mantap, ring 9. Kenapa rata-rata ring 9? Biasanya kalau orang gosok itu menyesuaikan jarinya guys. Nah, rata-rata saya buat itu ring 8, ring 9. Nah, ini batunya garisnya emas beneran, bener-bener emas ya, hijaunya seger, jadi kuning-kuning gimana gitu. Warnanya hijau persis nagasui. Tak kira bahannya juga bahan nagasui, tapi ternyata nempel guys. Bisa dikatakan ini ya tapak jalak nagasui badar besi garis emas. Kalau nggak percaya kita tes. Kalau yang ini nempelnya lemah, tapi dari lobstone tadi yang kecil itu seperti itu. Kalau dicopot itu pasti nempel batunya. Tapi yang mau tak tes ini yang ini guys. Nah, karena ini udah masuk tapak jalak
tapak jalak perak garis emas pun udah bagus, apalagi ada badar besinya. Ini titelnya. Nah, oke. Ini ngangkat guys. Ini mau ngangkat ini. Biasanya ini sama sekali tapak jalak badar besi itu nggak mau ngangkat. Nah, walaupun ringnya memang ring-ring titanium itu memang nempel magnet, tapi ini memang dari batunya, tak garansi. Jadi kalau saya bilang itu tapak jalak badar besi, ya tapak jalak badar besi, karena saya nggak mau main-main. Kalau nggak percaya, pakai magnet kayak gini, harddisk neodymium seperti ini, copot batunya, pasti nempel. Kalau saya bilang badar besi, pasti badar besi. Karena biasanya yang kita gunakan itu harusnya tapak jalak badar besi, harusnya ring alpaka biar nggak nempel, biar ada buktinya. Tapi ring alpaka di sini sekarang udah susah dan bentuknya aneh-aneh. Ini, woi, ini ngangkat ini. Nih, woi, ini masuk ke ring, ini ngangkat lagi nih. Nah, ini agak susah. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Tapi proses yang kita hadapi dalam untuk membuat video ini memang cukup lama, sehingga saya selalu doakan kepada Anda sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Saya pamit undur diri. Besok lagi kita pulang, kita tunjukkan yang ajib-ajib, kita tunjukkan sisi lain dunia perbatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos. Woyo. Oke. Jangan lupa madang guys, saya lupa itu.